kemerdekaan itu jembatan emas gitu ya, bukan garis finish, tapi pintu menuju masyarakat adil dan makmur. Sebenarnya bener banget tagline Indonesia ulang tahun ke-81 ini, Masya Allah gitu ya, bagus, alhamdulillah. Tapi realitasnya nggak kayak gitu. Akhirnya kan harusnya tagline itu menjadi bumerang sendiri bagi yang membuat, bumerang sendiri bagi pemerintah. Terus ukurannya 3 mungkin ya, kalau secara kebangsaan gitu ya, kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, kepribadian budaya. Kalau di dalam hubungan internasional juga, faktor kemerdekaan itu adalah terbentuknya negara yang memiliki faktor lainnya. Tapi gitu ya, apakah betul merdeka yang artinya kedaulatan bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri, self-determination, itu terjadi untuk Indonesia saat ini? Betul atau enggak, atau ya kayaknya betul-betul aja kak gitu, kita bisa menentukan nasib kita sendiri gitu. Enggak, oke. Jangan sama ya, oh sangat tidak ya. Mungkin kalau ada yang setuju juga boleh disampaikan. Nasib kita ditentukan negara, tapi negara kita apakah ditentukan oleh internal kita atau luar gitu? Karena gitu ya, bebas dari penjajahan bangsa lain atas wilayah, politik, dan ekonomi sebuah negara, itu kayaknya kurang tercerminkan ya di Indonesia. Apakah kita bebas secara politik gitu? Geopolitik kita apakah clear? Enggak. Geopolitik kita banyak dikuasai oleh negara-negara adidaya, negara-negara berdaya, great powers gitu. Banyak akhirnya kebijakan-kebijakan yang dibikin sama pemerintah kita itu dilakukan sama siapa? Ditentukan oleh Amerika, Amerika. Contoh gitu ya, terkait BOP, terkait kebijakan-kebijakan Donald Trump, terkait banyak hal gitu ya. Mungkin kalau secara geopolitik Amerika sangat memimpin, tapi kalau secara ekonomi mungkin kita justru terjadi oleh Cina gitu ya. Karena banyak banget Cina tuh masuk ke kita dengan upah yang minim dan sangat rendah. Intinya kitanya rugi gitu kan. Tapi mungkin kita merdeka secara proklamasi, bendera, konstitusi gitu ya, dan pengakuan dunia internasional, ya itu kita merdeka. Tapi terlepas dari itu, kita masih banyak PR-nya gitu ya. Karena merdeka bukan sekedar tidak dijajah, tapi berdaulat atas diri, akal, dan arah hidup. Nah, itu kalau dari kacamata kebangsaan, masih sebelumnya. Tapi kita bisa melihat dari pandangan Islam gitu ya. Inti merdeka adalah tauhid, berarti menghamba kepada makhluk gitu ya, berhenti menghamba kepada makhluk, hanya menghamba kepada Allah. Dan mungkin kalau kita hanya melihat batas kemerdekaan adalah kemerdekaan negara, kita justru masih belum merdeka. Karena hakikatnya kita harus merdeka dari hawa nafsu kita. Kita harus merdeka dari pikiran-pikiran terbelenggu kita, atau ghuzul fikri. Kita harus merdeka atas kezoliman diri kita sendiri terhadap apa yang ada gitu. Dan di sini ada kata Rif'i bin Amir gitu ya. Misi Islam adalah mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada sesama hamba. Merdeka juga berarti berkuasa atas hawa nafsu, bukan diperbudak keinginan sendiri. Jadi puncak kemerdekaan gitu ya, justru saat manusia hanya tunduk pada Allah, bukan tunduk pada hanya hukum. Kan kalau kita lihat gitu ya, hukum itu hanya terjadi di kota. Kemarin aku habis main ke Sukajaya, daerah di Bogor gitu ya, terkait pengalihan tanah warga gitu. Jadi alasan pemerintah adalah tanah itu akan diberikan untuk agraria ke suatu perusahaan, sebuah PT, nggak bisa aku sebut. Tapi apakah sebelumnya lahan itu emang nggak buat agraria? Toh warga udah duluan membuat agraria gitu. Tapi negara seolah-olah berkata gitu ya, bahwasannya secara hukum tanah itu dibeli oleh PT tersebut. Tapi bagi masyarakat adat gitu ya, bagi mereka yang tinggal di daerah pegunungan gitu, mereka tuh nggak ngerti hukum. Mereka tidak dapat akses bagaimana menciptakan hak surat tanahnya gitu, dan lain sebagainya. Jadi kalau istilah dari teman-teman aku gitu ya, hukum hanya untuk orang kota gitu, dan kemenangan hukum untuk orang kota. Masyarakat adat tuh pasti akan tergusur gitu.
dulu dari zaman Sholat sholat. penjajah gitu ya, ke saat kita udah merdeka